Polusi udara merupakan salah satu masalah yang dihadapi kota Jakarta. Jakarta bahkan sempat tercatat sebagai salah satu kota di dunia dengan kualitas udara paling tidak sehat di bulan Agustus 2023. Kondisi ini menjadi bahasan dalam rapat terbatas Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Joko Widodo. Kualitas udara di Jabodetabek yang selama satu pekan terakhir, kualitas udara di Jabodetabek sangat buruk, dan tanggal 13 Agustus 2023 ya, kemarin indeks kualitas udara di DKI Jakarta di angka 156 dengan keterangan tidak sehat. Memang terdapat beberapa faktor yang menyebabkan situasi ini, antara lain kemarau panjang selama 3 bulan terakhir yang menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan tinggi, serta pembuangan emisi dari transportasi dan juga aktivitas industri di Jabodetabek, terutama yang menggunakan batu bara di sektor industri manufaktur. Saya memiliki beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian seluruh kementerian dan lembaga terkait. Yang pertama, jangka pendek. Dalam jangka pendek, secepatnya harus dilakukan intervensi yang bisa meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek lebih baik. Kemudian juga rekayasa cuaca untuk memancing hujan di kawasan Jabodetabek dan menerapkan regulasi untuk percepatan penerapan batas emisi Euro 5 dan Euro 6 khususnya di Jabodetabek. Kemudian perbanyak ruang terbuka hijau, dan tentu saja ini memerlukan anggaran, siapkan anggaran. Dan jika diperlukan, kita harus berani mendorong untuk banyak kantor melaksanakan hybrid working, work from office, work from home. Mungkin saya nggak tahu nanti dari kesepakatan di rapat terbatas ini, apakah 7525 atau angka yang lain. Yang kedua, dalam jangka menengah, konsisten melaksanakan kebijakan mengurangi penggunaan kendaraan berbasis fosil dan segera beralih ke transportasi massal. Saya kira bulan ini LRT segera dioperasionalkan, MRT juga sudah beroperasi, kemudian kereta cepat bulan depan juga sudah beroperasi, dan juga percepatan elektrifikasi kendaraan umum dengan bantuan pemerintah. Yang ketiga, dalam jangka panjang, perlu memperkuat aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Harus dilakukan pengawasan kepada sektor industri dan pembangkit listrik, terutama di sekitar Jabodetabek. Dan yang terakhir, mengedukasi publik yang seluas-luasnya. Untuk membantu memperbaiki kualitas udara Jakarta dan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia, juga Hari Poluan ke-75 Republik Indonesia, SSDM Polri dan Lemdikat Polri mengadakan kegiatan penanaman pohon di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Kegiatan yang dilaksanakan tanggal 18 Oktober di Sekolah Polisi Wanita Sepoluan Ciputat, Jakarta Selatan ini dipimpin Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Irjen Pol Dedi Prasetyo bersama Wakalemdiklat Polri Irjen Pol Eko Budi Sampurno. Gerakan menanam pohon adalah langkah Polri dalam menjaga dan melestarikan lingkungan sebagai solusi memperbaiki kualitas lingkungan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Penanam pohon. Ada apa nih Pak? Ya, jadi yang pertama kegiatan penanam pohon atau penghijauan secara serentak dilaksanakan di seluruh Polda sampai dengan tingkat Polres, tingkat Polsek,
target kita adalah 1.000 pohon dalam rangka untuk memperingati hari ulang tahun RI yang ke-78. Demikian juga pada hari ini juga kita mempersiapkan untuk memperingati hari ulang tahun Polwan yang ke-75. Ya, kegiatan ini merupakan momentum bagi seluruh anggota Polri untuk bisa memberikan kontribusi ya, di tengah perubahan iklim global yang boleh dikatakan cukup ekstrim hari ini. Ada beberapa negara juga mengalami kekeringan, kemudian mengalami kebakaran seperti di Hawaii itu jumlah korban jiwanya cukup banyak. Di Indonesia pun ada beberapa sebagian wilayah juga mengalami kekeringan dan juga sudah mulai ada kebakaran hutan dan lahan. Kepedulian kita terhadap lingkungan ini merupakan suatu legasi bagi kita untuk anak cucu kita. Oleh karenanya penanaman pohon ini bukan hanya dilakukan pada saat ini aja. Kami punya agenda untuk penanaman pohon ini akan kita laksanakan sampai dengan bulan Oktober 2023 ini. Ya, ketika sudah mulai memasuki masa musim penghujan. Nah, ini kan El Nino cukup panjang, ya, kemarau cukup panjang. Dengan penanaman pohon ini ya, sedikit banyak kita memberikan, ya meskipun kecil, memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim biar menjadi lebih baik, lebih hijau di Indonesia khususnya. Gitu. Dan nanti juga penanaman pohon ini akan dilaksanakan serentak lagi nanti pada tanggal 23 hari Rabu yang akan datang. Ya, kebetulan Polri sedang menyelenggarakan pertemuan tingkat menteri ya di mana di Labuan Bajo. Ya, hadir beberapa kepala kepolisian di ASEAN maupun beberapa kepala kepolisian yang diundang ya, dari Cina, kemudian dari Australia dan beberapa negara lainnya. Kurang lebih ada sekitar 16 negara akan hadir. Dan pada momentum itu juga nanti pada saat penutupan hari Rabu tanggal 23 nanti akan ada penanaman pohon juga. Secara simbolis nanti Bapak Kapolri akan memimpin penanaman pohon dengan mengikut sertakan beberapa kepala kepolisian di Pulau Rika ya. Rinca di Pulau Rinca ya. Di sana akan ditanam pohon juga. Ada jenis-jenis pohon yang sudah ditetapkan oleh pengelola kepulauan tersebut. Ya, ini juga sama tujuannya dalam rangka kita melakukan kegiatan penghijauan kembali dan juga melestarikan lingkungan. Kepedulian Polda Metro Jaya dalam pelestarian lingkungan juga ditunjukkan dengan giat penanaman pohon di Sekolah Polisi Negara SPN Polda Metro Jaya di Lido Bogor, Jawa Barat. Sebanyak 15.000 pohon ditanam sebagai langkah proaktif Polri dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Polda Metro Jaya menargetkan penanaman sebanyak 1 juta pohon dari bulan Agustus hingga Oktober 2023 di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Kegiatan penanaman pohon merupakan implementasi program Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, yakni Polri Lestarikan Negeri Penghijauan Sejak Dini. Kegiatan penanaman diikuti Karo SDM Polda Metro Jaya Kombes Pol Langgeng Purnomo, Kepala SPN Polda Metro Jaya Kombes Pol Juwito, serta perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Kementerian Lingkungan Hidup. Selain untuk membantu memperbaiki kualitas udara di Jakarta, penanaman pohon juga merupakan salah satu bentuk langkah proaktif Polri dalam menjaga dan melestarikan lingkungan dengan memanfaatkan lahan kosong.